Dari rel yang membentang, melaju membawa kisah hingga ke angkasa, dan kini mempunyai visi besar menjadi perusahaan penyedia jasa perawatan sarana, produksi dan penyedia suku cadang yang memiliki reputasi yang kuat. PT Railing lahir dari sinergi dua BUMN besar, PT Kereta Api Indonesia, Persero, dan PT Angkasa Pura II. Kisah ini dimulai 19 tahun silam, tepatnya pada 28 September 2006, ketika PT Railing resmi didirikan yang menjadi titik awal sejarah kereta bandara pertama di Indonesia. Tahun 2011 menjadi tonggak penting, pembangunan stasiun Medan dan stasiun bandara Kuala Namu dimulai. Armada berupa kereta rel diesel Wojin dari Korea Selatan pun tiba di Pelabuhan Belawan. Kereta api Wujin akan menjalani masa uji coba dan juga uji kelayakan oleh Kementerian Perhubungan. Dan sementara itu, aktivitas pembongkaran kereta api Wujin dilakukan di Dermaga 105 Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Armada ini dilengkapi fasilitas modern seperti AC, toilet, bagasi, TV, hingga reclining seat, membawa standar baru kenyamanan perjalanan bagi penumpang. Kemudian, pada 25 Juli 2013, Bandara Internasional Kuala Namu resmi beroperasi, menggantikan Bandara Polonia. Hari itu pula, kereta Bandara Kuala Namu mulai melayani penumpang, menorehkan sejarah sebagai penghubung pertama antara bandara dan pusat kota. Salah satu keunggulan dari Bandara Internasional Kuala Namu adalah memiliki sistem kereta api yang langsung terintegrasi dengan bandara internasional tersebut. Nah, kita akan coba mensimulasikan kereta api ARS atau Airport Railing Services membawa presiden dan rombongan menuju Bandara Kuala Namu. Tahun 2014, Railing menandatangani kontrak pembelian rangkaian KRL Produksi Inka untuk pengembangan KA Bandara Soekarno-Hatta. Joko Widodo meminta kereta api yang menghubungkan Bandara Soekarno-Hatta dengan stasiun Manggarai Jakarta sudah harus beroperasi pada semester pertama tahun 2017. Harapan itu disampaikan Jokowi saat melihat langsung jalannya pembangunan proyek kereta bandara di kawasan Bandar Udara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten. Siapannya tentunya sampai dengan saat ini terus dilakukan penyelesaian. Untuk fisiknya sekarang sudah sekitar 96% udah penyelesaian. Railing selaku operator kereta bandara telah menyiapkan 10 trainset kereta dengan kapasitas 33.000 penumpang per harinya. Transformasi semakin nyata di tahun 2017 saat Railing meluncurkan Airport Railway Ticketing System. Sistem digital yang memungkinkan pembelian tiket lewat vending machine, website, maupun aplikasi. Lalu, pada tahun 2018 merupakan momen bersejarah ketika Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan pengoperasian KA Bandara Soekarno-Hatta. Ya, Presiden Joko Widodo berharap kereta bandara dapat mengurangi kemacetan jalan menuju bandara ataupun sebaliknya. 3, 2, 1. Kereta bandara dan stasiun kereta bandara untuk yang hari ini sudah keberapa kali nih, Bu? Ini untuk yang naik keretanya ini pertama kali. Jadi baru pertama kali. Pertama kali kita mencoba ini sama-sama nih kita coba. 6 kali perjalanan ya, dengan 3 kali PP dengan lokomotif, dengan beberapa variasi kecepatan, aman. Rute awal melayani stasiun Manggarai, stasiun Sudirman Baru, stasiun Batu Ceper, hingga Bandara Soekarno-Hatta. Sebelum kemudian diuji coba hingga ke stasiun Bekasi. Mulai hari ini, Saudara, PT Railing melakukan uji coba kereta Bandara Soekarno-Hatta ke stasiun Bekasi, Jawa Barat. Warga bisa menikmati fasilitas kereta bandara ini dengan harga tiket promo sebesar Rp70.000. PT Railing menerangkan perpanjangan rute kereta bandara untuk memperluas pelayanan kepada masyarakat. Hari ini ada kereta bandara dari Bekasi. Apabila memang antusiasme masyarakat Bekasi makin lama makin membesar, satu kemungkinan bisa kita perluas ruang tunggunya. Perluas sampai ke Bekasi karena kita melihat pasar Bekasi juga pasar yang sangat bagus, potensial. Railing terus berinovasi, menghadirkan terobosan demi terobosan untuk meningkatkan pengalaman perjalanan setiap penumpang. Karena bagi PT Railing, perjalanan bukan sekadar pergi ke suatu tempat, melainkan menghadirkan rasa aman, nyaman, dan tepat waktu. PT Railing mengajak penyandang disabilitas dari Gerakan Aksesibilitas Umum Nasional atau GAUN mencoba langsung naik kereta bandara. Kegiatan ini bertujuan memberikan pengalaman perjalanan bagi penyandang disabilitas sekaligus. Selamat siang, saya senang sekali, saya Dedi dari Railing.
senang banget nih dapat kunjungan dari Yayasan Kereta Api Anak Bangsa bareng Railing, teman-teman antusiasnya luar biasa. Inilah bukti bahwa langkah Railing tidak pernah berhenti, dari deru kereta di rel hingga terbang ke angkasa. Pemirsa, PT Railing mulai hari ini melakukan pemberhentian sementara operasional bagi kereta Bandara Soekarno-Hatta menuju Railing Manggarai. atau pengelola kereta bandara akan melakukan pemberhentian operasi Saudara, sementara. PT Railing selaku operator kereta Bandara Kuala Namu resmi menghentikan operasional kereta bandara hingga 31 Mei. Kereta api bandara yang sudah memiliki tiket dapat melakukan pengembalian tiket 100% dengan melampirkan bukti tiket dan bukti transaksi ke email info@railing.co.id. Hal ini sebagai antisipasi penyebaran COVID-19. Namun, dalam setiap jalan selalu ada rintangan yang menghadang. Pandemi COVID-19 melumpuhkan ekonomi, termasuk sektor transportasi. PT Railing menerapkan adaptasi kebiasaan baru sebagai bentuk pencegahan penularan COVID-19. Di tahun yang sama, PT Railing juga meluncurkan inovasi Tap and Go dan aplikasi KA Bandara Apps dengan desain dan fitur baru. Tahun 2021, PT Railing terus berinovasi dan meluncurkan layanan KA Bandara Soekarno-Hatta Premium. Di tahun ini juga PT Railing mendapat sebagai penghargaan anak perusahaan BUMN terbaik dalam implementasi akhlak harmonis. Tahun 2022, PT Railing resmi mengelola KA Bandara di Yogyakarta. Di tahun ini juga, PT Railing mendapat penghargaan Akhlak Awards di klaster logistik. Tahun 2023, PT Railing memperpanjang lintas layanan dari Medan hingga Binjai. Di tahun ini, PT Railing mengalihkan operasional KA Bandara Soekarno-Hatta kepada PT Kereta Komuter Indonesia, sehingga sejak itu, PT Railing hanya mengelola kereta bandara di Medan dan Yogyakarta. Seiring pesatnya perkembangan industri perkereta-apian, PT Railing mengembangkan lini bisnis baru MOS, Maintenance, Operation, Spare Part, and Services. PT Railing berkomitmen menjadi penyedia jasa perawatan sarana, suku cadang, dan layanan perkereta-apian yang andal, berkualitas, dan terintegrasi. Pada tahun 2024, PT Railing menyelenggarakan ajang KAI Bandara Glow Night Fun Run di Yogyakarta. Berbagai penghargaan pun diraih, seperti Top Digital Corporate Brand Award subsidiary BUMN dan mendapat kategori Gold di The Best People Development di acara The Best Contact Center Indonesia 2024. Dalam komitmen keselamatan kereta api, PT Railing menggaungkan kampanye 60 detik aman sampai tujuan ke berbagai sekolah dan universitas yang dekat dengan operasional kereta bandara. Memasuki tahun 2025, PT Railing kembali menggelar KAI Bandara Glow Night Fun Run dengan lebih dari 4.000 peserta. PT Railing juga terus menorehkan prestasi dalam ajang PR Indonesia Awards, Top Digital Corporate Brand Award subsidiary BUMN, The 4th Indonesia DEI and ESG Awards, IDEAS, Nusantara CSR Awards, juara 2 karya proyek dalam Innovation and Improvement Awards, dan kategori Silver dalam The Best People Development di acara The Best Contact Center Indonesia 2025. PT Railing terus berinovasi dan berkembang, menembus batas menuju masa depan.